Sampurasun sahabat sejagat, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pembahasan kali ini kita akan memaparkan sejarah dari komentar channel Jack212. Lebih mengejutkan lagi data kesejarahan yang dikeluarkan oleh pewaris sejarah kerajaan Sunda Galuh, ujarnya. Jauh sebelum berdirinya banyak kerajaan di Nusantara diawali dengan adanya dinasti, yaitu dinasti-dinasti purba yang pernah ada di Nusantara. Dari dinasti-dinasti purba inilah lahir suku bangsa yang kemudian berdiri power system berupa kerajaan atau sebangsanya di setiap suku bangsa. Adapun orang Sunda adalah keturunan dari dinasti Purba Sindi di Gunung Padang dan Galuh Purba sekitar lebih dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Salah satu keturunan dari dinasti Purba Sindi inilah yang Sanghyang Purbawisesa yang menikah dengan pendatang dari India Utara yaitu Raja Singh. Kemudian mendirikan kerajaan pertama di Nusantara yaitu Bujak Sandu tahun 307 di Pamengpeuk, Garut. Inilah data kesejarahan yang tidak pernah diakui oleh sejarawan Indonesia yang nyata-nyata berkiblat kepada sejarawan kolonial Yahudi Belanda. Kerajaan Bujak Sandu adalah sebuah kerajaan yang menganut keyakinan kepada ahli kitab, berpedoman kepada kitab Injil Barnabas. Jadi kerajaan Bujak Sandu adalah kerajaan di Nusantara yang beragama tauhid murni. Adapun abjad yang digunakan yaitu Nyantet Sandu, bahasa yang digunakan yaitu Sandu Bahsan. Bukan Hana Caraka, itu kebohongan sejarawan Yahudi Belanda. Komunitas Bujang Sandu inilah yang merupakan pemilik pertama tanah dan laut warisan dari leluhurnya yaitu dinasti Purba, Sindi dan Galuh Purba. Dari sinilah turunnya keturunan yang disebut orang Sunda. Kemudian kerajaan Bujak Sandu dipindahkan ke Sukasari Ciamis dan mengangkat raja pertama yaitu Sanghyang Sugharu Anandakan, putra dari Sanghyang Purbawisesa Raja Singh. Masyarakat pada saat itu menyebutkan Sanghyang Sagara Anakan. Lihat di peta selat, pemisah antara Pantai Cilacap dan Pulau Nusa Kambangan yaitu Sagara Anakan berasal dari nama raja pertama kerajaan Bujak Sandu dan kerajaan berubah nama menjadi Sandu Galhu yang kemudian disebut Sunda Galuh. Dalam perkembangannya kerajaan ini menjadi semacam federasi kekerabatan ukuran masa itu yang membawahi 22 kerajaan kekerabatan termasuk Majapahit di dalamnya. Jadi Majapahit itu merupakan bagian dari federasi kekerabatan Sunda Galuh. Sunda Galuh induk di Sukasari Ciamis, Sunda Galuh Pajajaran di Sukasari Purwakarta, Sunda Galuh Cai Patujah di Tasik Raja terakhirnya yaitu Pangeran Sasak Gasor. Sunda Galuh Pananjung Pangandaran Ciamis Raja terakhir yaitu Pangeran Gagak Sejajar. Ayahanda Putra Diah Pitaloka Citra Resti. Sunda Galuh Pataruman di Cibeunteur Banjar Ciamis dengan rajanya yaitu Pangeran Gagak Setra. Sunda Galuh Daya Luhur dengan raja terakhirnya yaitu Pangeran Gagak Ngampar yang menggunakan nama depan Gagak yaitu Putra Prabu Linggabuana Raja ke-19 Federasi Sunda Galuh dan istri yang kedua Sunda Galuh Gagak Panonjahan di Tasikmalaya, Sunda Galuh Cai Tarik di Sukabumi, Sunda Galuh Cai Badak di Sukabumi, Sunda Galuh Harum Nagari Bakti di Sukabumi. Raja terakhirnya yaitu Pangeran Mangkubumi yang dimakamkan di Purwokerto. Sunda Galuh Pagaruyung di Sumatera Barat, Sunda Galuh Bukit Jalil di Semenanjung Malaya atau Malaysia, Sunda Galuh Karahat di Provinsi Buriram, Thailand, Sunda Galuh Malinau di Filipina, Sunda Galuh Majapahit, Sunda Galuh Gebang di Cirebon Timur, Sunda Galuh Luragung di Kuningan, Sunda Galuh Mertoyudan Jateng, Sunda Galuh Majalengka, Sunda Galuh Samadang, dan lain-lainnya. Data lengkap ada di pewaris. Tahun 1110 orang-orang Yahudi yang bermukim di Kadipaten Holland di negeri Belanda sudah berdatangan ke Nusantara yaitu ke Sumatera Utara. Tetapi terdapat penolakan dari para tokoh Batak keturunan dinasti Purba Tortor jauh sebelum POC berdiri tahun 1290-an. Orang-orang Yahudi dari Kadipaten Holland alias orang-orang Hollander kembali berdatangan ke Nusantara dengan tujuan untuk mencari tanah yang bisa dijadikan koloni sebagai penampung bangsa Yahudi di seluruh dunia. Pihak kerajaan Sunda Galuh menolak ajakan kerjasama dari orang-orang Yahudi itu. Tahun 1430 seorang utusan dari orang-orang Yahudi yaitu Panhalken diantar oleh Pati Gajah Mada menghadap Pangeran Gagak Ngampar di Daya Luhur, Cilacap sekarang. Dia datang sebagai utusan sekaligus menekan putra bungsu Prabu Linggabuana itu untuk menyerahkan kedaulatan. Hal itu tentu saja menyinggung perasaan pribadi dan harga diri sebagai bangsa yang dipimpinnya. Maka terjadilah keributan yang berakhir dengan tewasnya Panhalken di ujung tombak Pangeran Gagak Ngampar. Sedangkan Gajah Mada adalah bukan orang Jawa, tetapi anak tiri Raja Majapahit yang pertama dari istri yang kedua yaitu seorang janda berputra satu. Putranya itu Gajah Mada. Beliau berasal dari Dompu Bima di Pulau Sumbawa. Orang-orang terlantar terus-terusan memprovokasi Gajah Mada agar melakukan kudeta terhadap kekuasaan Prabu Hayam Wuruk yang saat itu menjadi raja kerajaan Majapahit. Sedangkan Prabu Hayam Wuruk adalah famili dekat dengan keluarga besar kerajaan Sunda Galuh.
Di bawah pengaruh provokasi dan kemampuan sihir orang-orang Yahudi, Gajah Mada merekrut orang-orang dari pulau-pulau yang sekarang jadi provinsi NTB dan NTT. Maka perkumpulan 3.500 personal pasukan bentukan Gajah Mada yang kemudian digabungkan dengan orang-orang Hollander. Disinilah liciknya Yahudi dengan tujuan mengadu domba para raja yang berkerabat, yang saat itu memanfaatkan ambisi politik Gajah Mada yang tidak bisa menjadi raja karena beliau bukan putra asli raja. Saat itu Prabu Hayam Wuruk sudah lama meminang putra Dyah Pitaloka yang merupakan putri satu-satunya Pangeran Gagak Sejajar, yaitu Raja Kerajaan Sunda Galuh Penanjung di Ciamis. Pada saatnya yang sudah ditentukan, maka berangkatlah rombongan pengantar pengantin wanita menuju pusat kekuasaan Majapahit di Ngawi, bukan di Trowulan. Adat pada saat itu adalah pernikahan diselenggarakan di tempat calon mempelai pria setelah calon mempelai pria 5 kali datang menghadap kepada keluarga calon mempelai wanita. Adapun rombongan pengantar calon pengantin wanita itu terdiri dari 368 orang ditambah seorang juru tulis kerajaan Sunda Galuh untuk mencatat semua kejadian penting. Juru tulis kerajaan diangkat karena jauh-jauh hari para sesepuh kerajaan sudah membaca gerakan bahwa kerajaan Sunda Galuh akan hancur dihilangkan oleh pengkhianatan dari pemilik kerajaan Sunda Galuh sendiri. Adapun rombongan pengantar calon pengantin wanita juga merupakan sebagiannya itu adalah para utusan daripada kerajaan-kerajaan bawaan Sunda Galuh. Ketika rombongan memasuki wilayah yang menjadi Kabupaten Cilacap sekarang, rombongan pengantar calon pengantin wanita yang jelas-jelas tidak siap untuk berperang karena mau besanan disergap oleh pasukan bentukan Gajah Mada dan orang-orang Hollander. Inilah pertempuran paling biadab di dalam sejarah di mana Gajah Mada dan pasukannya dan juga orang-orang Yahudi Belanda dari Kabupaten Holland alias orang-orang Belanda membantai ibu-ibu dan anak-anak yang merupakan bagian daripada peserta pengantar calon pengantin wanita. Prabu Linggabuana mengajukan tawaran kepada Gajah Mada, jangan membunuh peserta rombongan pengantar calon pengantin wanita, dan beliau bersedia melepaskan segala kesaktiannya, tetapi Gajah Mada dengan brutal membantai rombongan. Dan yang selamat 61 orang yang terdiri dari para raja-raja dari kerajaan bawahan Sunda Galuh. Itulah peristiwa pengkhianatan Gajah Mada di Bubat 17 Oktober 1432. Sebagian korban dikubur dengan cara ditempuh dan sebagian lagi dibuang ke Kali Cijolang di perbatasan Jateng Jabar sekarang, dan juga sebagian dibuang ke Kali Serayu. Dalam hal ini kerajaan Majapahit beserta pasukannya 100% tidak terlibat. Korban terakhir pada peristiwa ini adalah Putri Dyah Pitaloka yang wafat dengan cara ditembak perutnya oleh Gajah Mada dan ditombak hingga hari ini dirawat oleh pewaris sejarah kerajaan Sunda Galuh. Mayatnya dibuang ke Kali Cijolang yang mengalir ke Laut Selatan. Tahun 1435 dengan kekuatan penuh pasukan bentukan Gajah Mada dan orang-orang Hollander melakukan penyerbuan kepada kerajaan Sunda Galuh dan menghabisi kerajaan-kerajaan bawahannya. Dan ketika pasukan bergerak menuju pusat kekuasaan Sunda Galuh yaitu di Sukasari Ciamis, mereka dihadang oleh pasukan gabungan Sunda Galuh yang dipimpin oleh Pangeran Sabakingking atau sebelum mendirikan Kesultanan Banten. Itulah yang disebut Perang Sandusukan, di mana Patih Majapahit yaitu Gajah Mada berhadapan dengan Pangeran Sabakingking dan beliau tewas dengan kepala terputus dari badan. Adapun Prabu Hayam Wuruk yang berusaha memisahkan jalannya peperangan karena beliau juga dinasehati oleh para sesepuh di kerajaan Majapahit bahwa semuanya ini terjadi akibat ulah orang-orang Yahudi yang memanfaatkan ambisi politik Gajah Mada, membenturkan Gajah Mada dan para penguasa yang ada pada saat itu. Dan Prabu Hayam Wuruk tewas dengan cara ditembak dari belakang dibokong oleh orang-orang Hollander. Kuburan Patih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk hingga saat ini dirawat oleh pewaris sejarah kerajaan Sunda Galuh. Karena mereka masih bersaudara walaupun dari sisi Gajah Mada itu saudara tiri dan pernah berkhianat. Di tahun berikutnya pasukan inti dari kerajaan Sunda Galuh yang disebut Laskar Ababil yang dipimpin oleh Pangeran Sabakingking yang berjumlah 700 orang menyerbu ke arah daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang tujuannya untuk mencari sisa-sisa pasukan Gajah Mada dan orang-orang Hollander yang bertahan dan bersembunyi di basis-basis pertahanan, termasuk di benteng Kumitir. Di dalam prasasti Horan diceritakan bahwa kedatangan pasukan Sunda itu di malam hari dan berdatangan dari arah ketinggian seperti burung, sehingga warga masyarakat saat itu menyebutnya pasukan setan. Ada juga menyebutnya pasukan siluman, dan ada juga menyebutnya Laskar Siliwangi dan lain-lain sebutan tersebut. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Gundawan Sundani yang telah setia menonton dari awal hingga akhir. Itulah komentar dari channel Jack 212. Terima kasih, Sampurasun.